Bab 616. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Mengapa kamu tidak membunuhku? Apakah kamu mencoba mempermalukanku dengan belas kasih? Kukukuk, aku akan dengan sopan menolak. Aku seorang bangsawan, yang dapat melihat berlalunya waktu. Memalukan untuk mempertahankan hidupku, karena simpati manusia. Darah di tubuhku akan mengalir dari penghinaan. Apa-apaan orang-orang ini? Evil Eye yang berbaring berharap mati. Grid malu. Aku seharusnya membunuh mereka, dari awal alih-alih membiarkannya sia-sia. Memang, melakukan hal-hal yang biasanya tidak dilakukannya, itu melelahkan. Pertama-tama salah bicara dengan mereka. Nada Evil Eye sangat mirip dengan Lawel, sehingga rasa empati tercipta dan permusuhannya memudar. Ah! Pikiran tiba-tiba melewati kepala Grid. Orang-orang ini, bukankah mereka akan berteman baik dengan Lawel? Canggung untuk membunuh mereka sekarang, setelah menyelamatkan mereka. Grid merancang metode dan berbicara. Kalian, jadilah bawahanku, alih-alih menyerahkan nyawamu. Hah? Perbudakan. Apakah mungkin untuk monster non-NPC? Grid biasa tidak memiliki harapan. Tapi sekarang, Grid memiliki gelar Raja Pertama. Asteris seorang Raja Besar dihormati. Statistik seperti Charm, Dignity, dan Leadership akan memberikan lebih banyak pengaruh pada NPC dan monster. Mungkin, itu mungkin. Bukankah ini kesempatan untuk membuat Evil Eye bawahannya? Tidak ada ruginya. Evil Eye mulai bereaksi terhadap Grid, yang ragu-ragu. Tapi, mereka dipenuhi dengan harapan. Seorang manusia biasa ingin mengambil Evil Eye yang mulia, sebagai bawahan. Kukuk, melihat seluruh masa lalu kami, tidak ada manusia yang absurd sepertimu. Konsepmu sudah di luar kategori manusia. Konsep yang tidak terkait dengan akal sehat. Itulah yang aku dengar. Ini mengejutkan. Cukup dengan mengguncang jiwa kami, yang terperangkap di penjara ini. Itu adalah daging kami. 17 Evil Eye mengerang dan berdiri. Tampaknya sulit karena kepala mereka terlalu besar. Berat badan mereka condong ke satu sisi. Kelincahan mereka pasti yang terburuk. Evil Eye adalah spesies dengan banyak kerugian. Tapi, kekuatan mereka mutlak. Ini akan menjadi jackpot besar, jika aku bisa menjadikan mereka bawahanku. Dugun-dugun. Harapannya meningkat. Evil Eye itu nyaris tidak berdiri dan mendekati Grid. Mata mereka bersinar merah, dengan cara yang cemerlang. Apakah kamu pikir, kami akan melayani manusia biasa? Seperti yang aku katakan sebelumnya, ini memalukan. Tidak mungkin. Apa? Evil Eye siap mati, ketika mereka menjadi kaget. Mata mereka yang gemetaran, melihat ke belakang Grid. Kucing itu. Seekor kucing memegang beliung dan memecahkan dinding dengan gerakan canggung. Perut montok itu mengesankan. Tapi, Evil Eye itu tampak, seperti mereka melihat hantu. Memphis. Binatang iblis dengan garis keturunan bangsawan, yang hanya mengikuti para Grid Demon. Mengapa binatang iblis neraka terbaik di tempat ini? Selain itu, mengapa itu memegang beliung? Itu adalah situasi yang tidak bisa mereka pahami. Evil Eye yang kebingungan segera mengerti. Pan-pan, Tuan, bisakah aku istirahat? Ini sulit, Nyong. Petik 2 tanda seru petik 2. Luar biasa. Binatang iblis neraka terbaik, seekor Memphis, melayani manusia. Kamu masih memiliki stamina. Jadi, apa yang sulit? Jangan melebih-lebihkan, dan fokus pada pekerjaanmu. Tidak menyenangkan menggunakan beliung. Jika persalinan itu menyenangkan, apakah itu persalinan? Nyang. Grid keras kepala. Dia berjalan ke Noe yang sedang berbaring, mengungkapkan perutnya yang montok. Kedua mata Noe melebar, dan dia berusaha terlihat sesedih mungkin. Dia meminta keringanan hukuman. Namun, Grid tidak bergerak, dan Noe akhirnya dipaksa untuk mulai menambang lagi. Evil Eye itu terkejut, ketika mereka menyaksikan adegan ini. Grid mengangguk dalam keheningan yang canggung. Aku mengerti. Lalu, aku akan membunuhmu seperti yang kamu inginkan. Grid melepaskan keterikatannya yang melekat pada Evil Eye. Dia meraih beliung dengan cara yang menakutkan. Aku akan melayanimu. Aku juga. Sama halnya denganku. 17 Evil Eye tiba-tiba mengubah sikap mereka. Meskipun kamu seorang manusia, fakta jika kamu telah membuat seekor kucing yang bermartabat ini. Itu pantas dikagumi. Sebenarnya, memalukan untuk mengabaikanmu, hanya karena kamu manusia. Kamulah yang mengalahkan kami semua. Tapi ada kondisi, sebelum kami melayanimu. Kondisi. Mereka mencoba untuk menambahkan kondisi, selain menyelamatkan hidup mereka. Grid mengira, mereka lebih percaya diri daripada bodoh. Evil Eye adalah spesies yang pantas dihormati. Apa yang kamu inginkan? Keinginan Evil Eye kamu adalah penghancuran para Grid Demon. Kami tidak bisa mengampuni para Grid Demon, yang telah mengusir Evil Eye keluar dari neraka. Tapi, untuk membalas dendam pada para Grid Demon, kita membutuhkan penolong yang kuat. Dan kami telah menemukan pelayan itu. Itu adalah anak, dari naga gila Nefartan. Dia akan memiliki dendam besar terhadap para Grid Demon, yang membuat ayahnya gila. Kami ingin mengamankan telur naga, yang akan segera menetas.
Grid mendengarkan dengan diam, sebelum bertanya dengan ekspresi canggung. Apakah ini khayalan? Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Apakah itu mirip dengan Lawel yang mengatakan jika telur naga disegel di tangannya? Kisah tiba-tiba naga itu, terlalu tidak realistis. Evil Eye menggelengkan kepala mereka di Grid. Di ujung dung GPM ini adalah telur naga gila. Jika kamu membantu kami mengamankan telur yang ada di tangan manusia, Evil Eye kami akan berbagi nasib denganmu selamanya. Tidak. Bukankah masih terlalu dini untuk terlibat dengan naga? Aku Grid membayangkan Reinhardt dihancurkan oleh napas naga dan akan menolak saran Evil Eye itu. Sebuah kues tersembunyi telah dibuat. Telur naga gila. Kues tersembunyi. Evil Eye adalah Demon King yang telah diusir dari neraka. Evil Eye bermimpi bekerja dengan anak Nevartan, untuk membalas dendam pada para Great Demon. Amankan telur naga gila, yang dijaga oleh penguasa Dungeon dan serahkan ke Evil Eye. Kues clear. Amankan telur naga gila. Rewards. Memperoleh 17 Evil Eye sebagai bawahan. Afinitas dengan Evil Eye akan meningkat. Pertukaran dengan Evil Eye adalah mungkin. Kegagalan kues. Level -3. Gila. Itu adalah kues yang akan menurunkan levelnya, 3 jika dia gagal. Grid bergetar. Mengapa aku harus menderita, ketika aku baru saja menggali mineral? Dia bertarung dan mengalahkan Evil Eye. Setelah mengusulkan agar mereka menjadi bawahannya, mereka menerima karena ada Memphis. Kues tersembunyi ini, terjadi karena kebetulan. Event yang mungkin disembunyikan selamanya, terungkap karena Grid. Grid biasanya akan merasa bangga. Dia akan senang dengan hadiah kues tersembunyi. Namun, Grid merasa negatif. Mengapa? Itu adalah kues yang berhubungan dengan telur naga. Di mana telur naga biasanya disimpan. Grid mengidam-idamkan hadiah kues. Tapi, jika berpikir itu kemungkinan akan gagal kues. Hah, sial. $% Akeong tanda pagar. Petik 2. Grid menghela nafas dan mengutuk. Evil Eye memandang Grid, ketika suasananya menjadi lebih buruk. Itu karena, mereka merasa niat membunuh dari Grid. Aku seharusnya membunuhmu. Teguk. Dia mengatakan akan mengampuni mereka, dan sekarang dia ingin membunuh mereka. Dia juga mengatakannya di depan mereka. Evil Eye berpikir jika Grid adalah orang yang sangat kejam dan pelin-pelan. Memang, penguasa binatang iblis terbaik di neraka adalah jahat. Dia iblis, bukan manusia. Itulah sebabnya, jiwa kita tertarik. Kukuk. Mereka berkeringat karena takut, tapi mulut mereka masih aktif. Grid yang sunyi, mengeluarkan sesuatu dari inventorinya. 17 dari mereka diserahkan beliung. Petik 2 tanda tanya petik 2. Evil Eye membuat ekspresi bodoh, saat mereka diberikan beliung. Lalu, Grid berbicara kepada mereka. Bukankah telur naga di ujung Dungeon? Jangan lupa menambang di jalan. Kukuk, kamu ingin kami menambang. Evil Eye yang hebat, tidak melakukan pekerjaan sepele seperti itu. Diamlah, jika kamu tidak ingin aku membunuhmu. Petik 2. Dark mengonfirmasi jika penyusup telah memasuki zona 4. Jokbal adalah yang terbaik untuk camilan tengah malam, pengadu babi yang direbus. Dark login setelah makan malam. Dia melakukan ini, karena dia pikir penyusup akan dikalahkan oleh Evil Eye. Pengganggu sialan itu. Begitu dia mati. Wajah Dark tiba-tiba menegang. Tulang belakangnya basah, oleh keringat. Itu karena, Dungeon Bewaredox masih dalam mode tampilan. Apa, penyusup masih hidup? Itu berarti jika penyusup selamat dari 20 Evil Eye, yang ada di zona 4. Evil Eye dikalahkan. Tidak, tebakan itu tidak cocok. Evil Eye adalah monster terkuat yang bisa menetralisir lawan, hanya dengan melihat mereka. Evil Eye tidak bisa dikalahkan. Mungkin penyusup pertama dikalahkan, dan yang baru muncul. Heok. Wajah Dark menjadi putih, saat dia membaca catatan pertahanan Dungeon itu. Itu karena, tidak ada catatan penyusup baru. Itu berarti, jika penyusup selamat dari zona 4. Bagaimana? Dark bingung, karena dia tidak bisa memahami situasinya. Itu adalah kekacauan besar, yang membuat kepalanya berputar. Aku harus memahami situasinya. Dark membayangkan yang terburuk, dan buru-buru membuka jendela status Dungeon. Zona 7 dari Dungeon Bewaredox benar-benar hancur. Seorang penyusup telah muncul di zona 8 dari Dungeon Bewaredox. Jendela notifikasi mengerikan muncul di depan Dark. Ini pikiran. Tidak, ini akhir dari Dungeon. Suara aneh terdengar. Kamu, siapa kamu? Dark bergetar karena marah. Dia berbalik ke arah suara si penyusup. Lalu, dia melihatnya. Grid. Kelas legendari pertama dan raja pertama. Identitas penyusup itu seseorang yang begitu besar. Grid memandangi Dark yang bingung, dengan penuh minat. Itu wajar, untuk tertarik setelah mengetahui jika tuan dari Dungeon besar ini adalah seorang player. Kamu, siapa identitasmu? Bab 617. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Tuan Blood Carnival. Dia selalu ada di balik tirai.
Dia tidak pernah menunjukkan dirinya di permukaan, dan menyembunyikan identitasnya. Itu gelap. Alasan dia menyembunyikan identitasnya adalah sederhana. Dia tidak ingin orang tahu tentang hubungannya dengan organisasi jahat, Blood Carnival. Bagi Dark yang memiliki impian besar tentang masa depan, Blood Carnival hanyalah cara baginya untuk menghasilkan uang. Kamu, siapa identitasmu? Kamu terlihat sangat aneh. Dark mengenakan topeng setiap hari. Itu agar dia tidak ditemukan dalam pertemuannya dengan Blood Carnival. Kenapa kamu diam? Apakah kamu bisu? Grid mengerutkan kening. Seorang player misterius yang sepenuhnya menyembunyikan wajah dan ID-nya. Berdasarkan pada isi dari quest, dia adalah master dari Dungeon ini. Bagaimana dia bisa menjadi penguasa Dungeon? Apakah mungkin bagi seorang player untuk memiliki Dungeon? Ada banyak pertanyaan yang ingin ia selesaikan. Tapi, orang lain tetap diam, seolah dia bisu. Kamu siapa? Desak Grid. Kemudian, Dark membuat suara mengejek. Kepribadianmu sama kotornya dengan yang aku dengar. Bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini, ketika kamu adalah penjahat yang menyusup ke area orang lain, dan menghancurkan segalanya? Jika kamu memiliki sedikit hati nurani, bukankah normal untuk merasa menyesal? Aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa membayangkan jika Dungeon ini adalah milik seseorang? Apakah itu bukan dosa, hanya karena kamu tidak tahu? Tidak, tidak. Seperti kata Dark, Grid memiliki sifat sampah di awal. Dia egois dan serakah. Dia tidak ragu, kapanpun ada kesempatan untuk mendapat untung. Tapi sekarang, dia berbeda. Dia tidak mencari untung, jika memberikan kerusakan besar pada orang yang tidak bersalah. Jika Grid telah bertemu Dark sebelum dia menerima quest, Insane Dragon Egg, dia akan merasa kasihan pada Dark. Tapi sekarang, aku sedang melakukan quest. Tidak mencari konten terpenting dalam game. Aku minta maaf untukmu. Tapi, itu tidak dapat membantu. Serahkan telur naga yang gila itu. Petik 2. Ya, itu adalah rasionalisasi. Grid merasionalisasi keegoisannya sendiri, dan keserakahan atas nama quest. Di mata Dark, Grid adalah penjahat yang mengerikan. Tapi, dia tidak mengkritik Grid. Dia juga menggunakan segala cara dan metode, untuk mencapai tujuannya. Ini adalah nasib mereka, yang bermimpi menjadi yang terbaik. Kamu mencari telur naga gila. Dark menggelengkan kepalanya. Berapa banyak yang telah ia lakukan untuk melindungi telur naga, yang tidak sengaja ia temukan setahun yang lalu. Dark berusaha menjadi satu-satunya player, dengan naga sebagai hewan peliharaan. Dia membuat semua jenis keuntungan tidak masuk akal dari Blood Carnival untuk menciptakan Dungeon ini. Namun, suatu hari seseorang seperti Grid meminta telur Dark. Dia tidak bisa menerimanya. Orang yang memalukan. Kuaduduk. Niat membunuh dipancarkan Dark. Kamu menganggapku terlalu enteng. Dungeon Maker adalah kelas tipe pertumbuhan tersembunyi, dan telah mencapai peringkat unik. Dia berspesialisasi dalam memproduksi Dungeon. Tapi seperti Pakmas Descendants, dia juga memiliki kemampuan tempur. Secara khusus, semua statistik dan skill-nya meningkat, di Dungeon yang ia ciptakan. Manfaat kelasnya diaktifkan, dan dia bisa menunjukkan kemampuan yang lebih kuat. Siapa yang peduli, jika kamu memecahkan langit? Akulah langit yang baru. Kuarururung. Dark berteriak dan Dungeon mulai bergerak. Zona 8. Semua dinding dan tanah, adalah perangkap untuk melindungi telur naga. Mereka mengaktifkan dan menutupi Grid. Apa? Grid kaget. Jebakan itu lebih besar dan lebih mengancam daripada jebakan apapun yang ia alami, sejak dia mulai bermain Satisfy. God Hands. Ketika Grid berteriak, God Hands mulai memblokir panah dan tombak. Namun, mereka hanya berempat, tidak peduli seberapa cepat mereka bergerak. Mereka tidak bisa memblokir ribuan senjata. Leif. Kurururung. Grid membawa pertahanan God Hands, dan menyapu abis senjata terbang dengan keterampilan luas. Dia mengizinkan beberapa serangan dalam proses itu. Tapi, dia tidak mengalami pukulan besar berkat triple layers dan lantir skloak. Masalahnya, adalah perangkap dipasang di tanah. Tanah terbelah menjadi dua, dan lahar yang mendidih mencoba menelan Grid. Grid dengan cepat menukar ke Braham's Boots dan terbang. Ini adalah kesalahan. Kukukung. Langit-langit jatuh. Itu menghancurkan Grid, dengan berat yang mengerikan. Grid gagal menopangnya dengan kekuatan, dan menggunakan free move untuk menerobos jebakan dan mencapai Dark. Kill. Saat Grid mendorong pedangnya ke depan. Membangun dinding. Kuak-kuak-kuak-kuang. Dark mengeluarkan palu besar dan membantingnya ke tanah. Lalu, dinding batu yang lebih kuat dari penghalang mage muncul. Itu menghalangi serangan Grid. Ini benar-benar menyerap kerusakan kill, yang digunakan dengan plus 9 failure. Fragmen-fragmen dinding tersebar di semua tempat. Grid mengabaikan potongan batu yang tajam dan menyerang Dark lagi. Tentu saja, perlawanan Dark sangat sulit. Dia menggunakan sekop untuk menuangkan semen dan memblokir link. Anda terstun. Anda telah menolak. Karena pengaruh titel, Raja Pertama, Yang Mulia Raja diaktifkan. Mencerminkan status abnormal telah gagal. Kamu. Grid dan Dark saling menatap, ketika kewaspadaan mereka menebal. Mereka mengakui, jika lawan mereka tangguh. Grid menyerang balik dengan revolver dan segera menggunakan Blackening.
Postur Dark itu roboh oleh serangan balik. Dia menggunakan batu lempar untuk mengganggu jalannya Grid. Grid melewatkan waktu serangan yang sempurna dan yakin akan identitas Dark. Berdasarkan pada konfigurasi keahliannya dan kontrol penuh dari jebakan. Orang ini, apakah dia si pembuat Dungeon? Player ini memiliki kemampuan untuk membuat Dungeon. Itu pasti kelas yang tersembunyi. Sekarang, kamu mengerti. Aku juga akan menjadi legenda. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Koakoang. Koakoang. Grid menggunakan Blacksmith Rage dan memulai serangan, tapi Dark dengan ahli mengatasinya. Dia menggunakan jebakan pada waktu yang sangat tepat, untuk mengganggu koneksi antara Grid dan God Hand. Melihat video pertempuran Grid yang telah aku lihat sejauh ini, kerugian terbesar adalah, durasi singkat dari skill buff-nya. Prioritas tertinggi adalah bertahan sampai Blackening berakhir. Serangan balik terjadi, setelah itu. Dark menentukan, saat dia menatap Grid. Dia yakin, jika strength dan agility-nya membanjiri Grid. Aku telah membuat Dungeon, selama lebih dari 3 tahun. Dia akan menggunakan stamina yang telah ia latih, untuk menahan serangan ganas Grid. Dark yakin, dia bisa bertahan sampai Grid kelelahan. Ya, dia menunggu Grid kelelahan. Namun, Pan, apa-apaan pria ini? 15 menit setelah pertempuran dimulai. Blackening terangkat, tapi Grid masih menyerang Dark. Dia melanjutkan, tanpa tanda-tanda kelelahan. Di sisi lain, Dark yang percaya diri, bernafas dengan keras. Dark tidak bisa memahaminya. Bagaimana dia bisa memiliki stamina lebih tinggi dariku, Raja Tenaga Kerja? Dia bahkan menerima buff Dungeon. Ini item. Jelas jika Grid mengenakan item, yang mengurangi konsumsi stamina. Tapi, apakah realitas itu ada? Jika Dark adalah Raja Tenaga Kerja, Grid adalah Dewa Tenaga Kerja. Dia menghabiskan berhari-hari secara manual membuat item, sementara yang lain bisa menekan tombol produksi dan membuatnya dengan cepat. Melihat statistik yang dikembangkan berdasarkan tenaga kerja, Grid lebih tinggi dari Dark. Dia akhirnya lelah. Setiap kali Grid mencoba memberikan pukulan fatal pada Dark, dia gagal karena jebakan atau skill. Dia terkesan dengan kekuatan Dark, dan ketika dia fokus pada pertempuran. Dia melihat perubahan Dark yang halus. Penempatan perangkap dan skill melambat. Bisakah kamu menjadi raja orang mati? Ketak. Klak-klak. Dark mundur dan kaget, saat menghadap Grid dan God Hand. Itu karena, skeleton yang melemparkan benang perak. Kekuatan Necromancer. Tapi, mereka hanya kerangka melempar benang. Mereka bukan ancaman signifikan. Dark mengabaikan skeleton dan mencoba bertahan melawan serangan Grid. Ini adalah kesalahan. Kuaruruk. Benang perak berhasil mengikat tubuh Dark, dan Grid akhirnya mendaratkan pukulan. Linked Kill Wave Pinnacle. Mengintip. Peng. Linked Kill secara berturut-turut menghancurkan dinding yang dibangun oleh Dark. Kurururung. Selama Linked Kill, Dark kehilangan pertahanannya dan terbuka. Kuak. Dark menjerit, saat dia tersapu dalam pedang energi. Bila kilat turun di bidang pandangnya. Anda telah menderita damage parah. Anda tidak akan mati dengan mudah di Dungeonmu. Anda dapat menahan semua serangan selama 2 detik, dengan kesehatan minimum. Skill penyelamatan Dungeon, Emergency Escape, diaktifkan. Hidup. Dark tidak runtuh, setelah menghadapi skill terkuatnya. Grid memandang Dark dengan tamak, sementara ekspresi Dark mengerikan. Aku suatu hari nanti akan membayar dendam ini. Dark berubah menjadi kain. Topeng yang menutupi wajahnya hancur. Kemudian, ide yang ia sembunyikan, terungkap. It's Speci Jokbal. Petik 2. Petik 2. Suasana sengit mereda dan keheningan mengalir. Dark membuat ekspresi canggung. Tidak, It's Speci Jokbal menggunakan keterampilan Emergency Escape. Ada celah di udara tipis dan pintu dibuat. Bajingan. Tunggu, sampai aku mendapat tiket ganti ide. Petik 2. Pahat. It's Speci Jokbal tidak bisa menyembunyikan rasa malunya, saat dia bergerak melewati pintu darurat. Korea. Grid tertarik oleh It's Speci Jokbal yang membuat Dungeon dan skill tempurnya. Aku harus mencari It's Speci Jokbal nanti. Petik 1. Jika itu adalah nama bisnis, dia mungkin mendapatkan petunjuk, yang akan memungkinkannya untuk berhubungan dengan It's Speci Jokbal. Benar sekali. Grid ingin It's Speci Jokbal untuk bergabung Overgearet. Itu alami. Dungeon Maker milik It's Speci Jokbal adalah unik, dan kemampuan tempurnya lebih unggul daripada banyak orang di Overgearet. Lalu, aku bisa memberikan kompensasi yang layak kepadanya, atas kerusakan yang aku lakukan. Akan adil untuk menilai hasilnya, setelah mendapatkan telur naga gila. Grid mendekati batu potong di tengah Dungeon. Ada telur oval besar yang jauh lebih besar dari Grid. Bab 618. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Sangat menghibur. It's Speci Jokbal mendesah setelah melarikan diri dari Dungeon dan memeriksa jendela statusnya. Grid telah membunuh monster di Dungeon dan menghancurkan semua perangkap. Jadi, It's Speci Jokbal memperoleh banyak XP. Berkat ini, aku mendapatkan 2 level. Di atas segalanya,
aku dapat memahami secara akurat tingkat senjataku. Kesempatan untuk bersaing dengan seseorang yang kuat seperti Grid, bernilai $1 juta. Itspesi Jokbal berencana menggunakan perjuangannya dengan Grid, sebagai platform untuk pertumbuhan. Benar sekali. Itspesi Jokbal tidak frustrasi, meskipun kehilangan telur naga gila, yang ia jaga selama setahun. Kekuatan mentalnya terlalu kuat untuk runtuh, setelah satu kegagalan. Untuk meminjam ungkapan Pigsword, ini adalah wasiat yang ditunjukkan orang Korea, ketika orang asing menyerbu. Kekuatan Korea Selatan yang telah menjadi kekuatan besar dalam esports selama lebih dari setengah abad, menjadi lebih menonjol di Satisfy. Sangat disayangkan jika aku telah kehilangan impianku, untuk menjadi player pertama yang memiliki naga. Faktanya, mimpi itu tidak mungkin menjadi kenyataan. Berdasarkan percakapan dengan Evil Eye, kemungkinan naga akan mengikuti manusia hampir nol. Ini sama dengan Grid. Berdasarkan cerita dan latar belakang Satisfy, kemungkinan telur naga gila akan menahan neraka. Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh satu player. Itspesi Jokbal mengendalikan hatinya dan mengirim whisper ke teman-teman lamanya, 3 anggota pendiri Blood Carnival. Grid telah menemukan kita. Apa? Bagaimana dia tahu? Jaringan intelijennya jauh melampaui imajinasi kita. Dia tahu aku adalah ketua Blood Carnival dan memiliki informasi tentang telur naga gila. Sungguh monster. Dia adalah raja pertama, karena suatu alasan. Kita tidak dapat memprediksi dia. Jangan mengambil risiko yang lebih besar. Kita akan membubarkan Blood Carnival. Kita akan tetap diam untuk saat ini. Insane Dragon Egg. Telur oval yang tergeletak di altar, 2 kali lebih besar dari Grid. Itu ukuran yang luar biasa, mengingat Grid adalah pria berotot dengan tinggi 181 cm. Jika aku membuat bibimbap telur dengan ini, aku bisa memberi makan beberapa ratus orang. Seekor anak anjing, lebih besar daripada orang, saat menetas bukan. Ini tukik, bukan anak anjing. Ah masa. Minor yang telah bersembunyi selama pertempuran, mendekati Grid. Evil Eye itu bersamanya. Mengapa Evil Eye tidak bergabung dalam pertempuran antara Grid dan Itspesi Jokbal? Itu karena hubungan kontraktual. Demonkin tidak dapat membahayakan manusia yang mereka kontrak. Ada batasan karena kepercayaan, tapi Evil Eye memiliki kepercayaan yang sangat tinggi di antara iblis itu. Itu karena kebenaran dan belas kasih mereka sendiri, sehingga mereka tidak memusuhi Itspesi Jokbal. Kapan telur itu dijadwalkan menetas? Grid menggunakan Blacksmith's Legendary Appraisal, tapi tidak bisa mengkonfirmasi rincian telur naga gila. Evil Eye dengan kemampuan melihat jauh ke depan, menjawab pertanyaan Grid. Begitu 2 bulan mengulangi dalam kegelapan di langit malam, 9 kali. Dan sebuah puisi dinyanyikan. Aku rasa, kukukuk. Dikatakan, jika 2 bulan muncul, setiap 4 bulan sekali. Lalu, itu dalam 3 tahun. Sulit dimengerti. Grid sepertinya tahu, mengapa Evil Eye ditendang keluar dari neraka. Jendela notifikasi muncul, saat dia menghela nafas. Quest telah berhasil. Sebagai hadiah quest, 17 Evil Eye akan menjadi bawahanmu. Afinitas dengan Evil Eye telah meningkat. Pertukaran dengan Evil Eye dimungkinkan. Kamu telah mengamankan telur naga gila. Kami akan menjadi bawahanmu, seperti yang dijanjikan. Kukuk, sadari kehormatannya. Berikan perintah apapun. Tidak peduli apa yang kamu harapkan, kami akan memberimu lebih dari harapanmu. Huhut. Petik 2. Cara mereka berbicara agak kasar, tapi mereka memiliki rasa kesetiaan. Dia tidak membencinya, karena dia memikirkan Lawel. Terlalu berat untuk mengaturmu secara langsung. Kamu akan berada di bawah kendali langsung Lawel. Orang itu seharusnya bisa memanfaatkan kemampuanmu. Lawel, siapa itu? Bukankah kami mengatakan, kami akan melayanimu? Kami tidak berniat melayani manusia lain. Tidak ada manusia yang pantas menjadi tuan kami, selain dirimu. Tidak, dia seseorang yang akan cocok denganmu, ketika kamu bertemu. Lawel adalah teman dari kehidupan masa lalumu. Seorang teman dari kehidupan sebelumnya. Hoh, itu kata-kata yang bagus. Apa yang akan kamu lakukan dengan telur naga gila? Bahkan jika telur naga gila menetas, apakah itu akan mengikuti mereka? Grid tidak menanyakan jenis pertanyaan ini. Sejak dia mulai bermain Satisfy, pemahaman Grid tentang permainan yang tumbuh. Ya, Grid sudah mengerti berdasarkan isi quest. Penetasan telur naga gila, tidak, itu bukan milik Grid. Pertama-tama, tidak masuk akal, jika naga menjadi milik pribadi seorang player. Permainan akan bangkrut. Itu pada tingkat bug, bukan masalah keseimbangan. Grid yakin, dan menyingkirkan keterikatannya yang melekat. Lalu, Evil Eye itu menjelaskan. Pertama, aku akan membawanya ke desa kami, dan mereka akan melindunginya sampai menetas. Naga itu akan memahami kebenaran dunia, saat menetas. Dia akan membalas musuh ayahnya, dengan bekerja dengan Evil Eye. Dalam 1000 tahun, anak naga akan menjadi dewasa dan neraka akan kacau. Huhuhut. 1000 tahun. Gila, butuh 1000 tahun untuk menetaskan naga menjadi dewasa. Aku akan mati karena usia tua, dan para Great Demon masih akan baik-baik saja. Telur naga gila bukanlah event yang memiliki pengaruh langsung pada player.
Ini lebih baik. Para player tidak akan bisa melakukan apapun, jika sebuah event pada skala naga terbuka. Itu tidak akan menyenangkan. Grid memutuskan untuk puas, hanya dengan mendapatkan Evil Eye. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Manusia, datang ke desa Evil Eye bersama kami sekali saja. Raja kami akan memberimu hadiah besar. Hadiah, adalah sesuatu yang diberikan atasan kepada bawahannya. Grid merasa agak tidak nyaman, tapi dia mengangguk dengan mudah. Spesies baru akan membantu masa depan kerajaannya. Itu juga perlu untuk bertukar dengan spesies yang kuat. Aku harus berhati-hati tentang harga diriku, dan berusaha menjadikan semua Evil Eye menjadi sekutu. Grid membuat keputusan dan mengangguk. Oke, aku akan pergi ke desamu. Tapi, sebelum itu, mulai menambang. Itu perlu untuk menambang dinding zona 8. Evil Eye kelelahan, ketika Grid meninggalkan Dungeon Beware Docks. Mulia dengan pandangan jauh ke depan, aku punya pertanyaan untukmu. Penduduk dengan mata menyala-nyala. Kukuk, bagus. Silakan. Aku bersumpah demi seorang bangsawan, jika aku akan menjawab pertanyaanmu dengan setia. Kami berkomitmen untuk melayani manusia bernama Grid, dan dia layak menjadi tuan kita. Tapi, apakah boleh untuk membimbingnya ke kota kita? Bukankah ini tindakan pengkhianatan? Sekitar 1000 Evil Eye tinggal di desa. Jumlahnya kecil, tapi mereka semua memiliki kekuatan besar. Secara khusus, Menteri Evil Eye memiliki sesuatu, yang menyebabkan penyerahan diri sepenuhnya. Jika Grid terkena itu, situasi yang mengerikan bisa terjadi. Grid akan menjadi budak Evil Eye selamanya. Itu artinya, kita akan menjebak Grid. Aku tidak berpikir, kebanggaan tinggi kita akan membiarkan ini. Jangan khawatir. Grid adalah manusia yang membantu mengamankan telur naga gila. Menteri kita lebih sombong daripada kita, tidak akan mampu melukainya. Tang, tang, tang. Zone 8 dari Dungeon Beware Docks. Evil Eye mempelajari skill penambangan dan khawatir tentang Grid selama proses penambangan. Mereka iblis dengan kesetiaan yang luar biasa. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk semua Evil Eye. Sama seperti manusia memiliki kepribadian yang berbeda, Evil Eye itu sama. 17 Evil Eye mengakui, pentingnya janji mereka kepada Grid. Tapi, itu tidak berarti, semua Evil Eye di desa akan sama. Tapi, Grid tidak menyadari fakta ini. Dia hanya berharap untuk bertukar dengan spesies baru. Lululala. Grid bersenandung, ketika mineral yang berhubungan dengan naga gila, menumpuk di inventorinya. Blood Carnival telah dibubarkan. Apa? Ada banyak orang jahat di dunia, dan banyak yang membutuhkannya. Berkat itu, Blood Carnival telah berkembang pesat, selama beberapa tahun terakhir. Sekarang, ada hampir 400 anggota milik Blood Carnival. Kekuatan besar dibubarkan semalam. Itu juga tanpa pemberitahuan kepada para anggota. Bajingan Dark itu. Aku tidak pernah melihat cangkirnya sekali, tapi aku sudah lama bersamanya. Kami bekerja bersama selama beberapa tahun. Tapi, dia membubarkan organisasi tanpa mengatakan apa-apa. Yah, siapa yang akan berbicara kepada orang-orang seperti kita? Tapi, bukankah itu bodoh dan tergesa-gesa, untuk membubarkan organisasi yang menghasilkan begitu banyak nilai, dalam satu malam? Harem. Para anggota dari Blood Carnival bingung. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, tidak dapat dihindari jika Dark telah membubarkan Blood Carnival. Para anggota bertanya-tanya, apa situasinya? Kemudian, setelah beberapa hari, aliansi anti-Blood Carnival memasuki rumah kita. Ada 300 anggota sekutu dan sekitar 20 top ranker. Hal luar biasa seperti itu, terjadi ketika tidak ada orang di rumah. Apakah Dark terbunuh sendirian, dan membubarkan Blood Carnival karena itu? Tidak, bukan itu. Ini sulit dipercaya, tapi aliansi itu musnah. Apa? Dark mengalahkan 300 orang sendirian. Itu juga aliansi yang berisi 20-20 top ranker. Seberapa kuat Dark? Itu lebih dari para saudari Black dan White. Setiap kali aku melihatnya, dia bersembunyi di balik tirai. Dia menyembunyikan kekuatan ini. Lalu, apa ini? Kenapa dia membubarkan Blood Carnival? Petik 2. Baik. Nope belajar, tentang alasan di balik Blood Carnival, dengan sumber intelijennya yang sangat bagus. Seorang petualang peringkat atas menelan ludah dan membuka mulutnya. Dikatakan, jika Grid muncul tak lama setelah aliansi dihancurkan oleh Dark. Apa? Grid? Gemetar muncul di kulit anggota Blood Carnival. Grid ada di belakang aliansi anti-Blood Carnival. Aku yakin. Grid mengambil keuntungan dari kekuatan aliansi, untuk mencari tahu dasar Blood Carnival dan mengurus Dark. Lalu, dia membuat ancaman. Jika Blood Carnival tidak dibubarkan, dia akan menginjak-injaknya dengan kekuatan Overgeared. Petik 2. Apakah ini balas dendam untuk Cock Island? Pria yang menakutkan. Kami menyentuh orang yang salah. Kami seharusnya tidak berurusan dengannya sejak awal. Tetarma, apa yang harus kita lakukan? Akankah Grid membunuh kita? Petik 2. Tarma dan kroni-kroninya yang menyerbu Cock Island, bergetar ketakutan. Itu menakutkan, jika Grid menemukan rumah Blood Carnival, dan runtuh dalam satu hari. Grid tidak pernah bermimpi, jika tambang yang dipilihnya,
adalah rumah dari Blood Carnival. Masalahnya adalah, tidak ada yang tahu ini. Aku rasa, itu tidak bisa dimengerti. Kita harus bersembunyi selama beberapa bulan, jika kita tidak ingin terbunuh secara tak terbatas, oleh kerajaan Overgearet. Tapi itu tidak akan merusak, jika tindakan kita dibatasi. Lebih baik daripada diburu oleh bajingan seperti iblis itu. Batuk. Sejak hari ini, kedamaian datang di Satisfy untuk sementara waktu. Aktivitas seorang pahlawan, sangat mengurangi aktivitas para Dark Player. Itu fakta yang tidak disadari, oleh pahlawan itu sendiri. Mengapa telingaku geli hari ini? Dalam perjalanan ke desa Evil Eye, Grid, pahlawan yang membubarkan Blood Carnival, tidak tahu mengapa telinganya gatal. Bab 619. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Penyembuhan panas yang mendidih, adalah kritik vital jiwaku yang mulia. Kukukuk, apakah ini nasib Evil Eye yang hebat? Seluruh dunia mengawasi kami, dan kami lelah dalam banyak hal. Akan menyenangkan untuk duduk di bawah naungan yang dingin, dan bertemu berkat angin. Huhut. Dengan kata lain, mereka ingin istirahat. Setelah menghabiskan 4 hari dengan Evil Eye, Grid mengembangkan kemampuan untuk menafsirkan kata-kata mereka, secara real-time. Itu mungkin, karena pengalamannya dengan Lawel selama beberapa tahun. Berapa kali kamu ingin istirahat? Bertahanlah sedikit lagi. Evil Eye memiliki kekuatan fisik yang sangat buruk. Evil Eye mengeluh setiap 10 km, sehingga kecepatan gerakan mereka melambat secara signifikan. Berapa lama untuk sampai di desa Evil Eye? Desa itu terletak di dunia bawah dari kerajaan Gauss. Ketika Evil Eye menunjukkan kepadanya lokasi desa, Grid senang. Karena, itu relatif dekat dengan kerajaan Overgearet. Tapi, bagaimana kalau itu dekat? Evil Eye tidak bisa mengambil beberapa langkah tanpa terengah-engah. Sehingga, itu terasa jauh. Aku pikir, kita akan tiba dalam 3 hari. Tapi, sudah 4 hari, dan kita bahkan belum setengah jalan. Jika dia tahu ini, dia akan meminta stick untuk menemani mereka. Jiwa Braham berbisik, ketika Grid merasa menyesal tentang Mas Teleport. Jangan khawatir dan nikmati momen ini. Jarang bagi manusia untuk mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan Evil Eye. Mungkin mengganggu sekarang, tapi berpikirlah positif. Apakah kamu tahu tentang Evil Eye? Tentu saja. Seperti vampir, mereka iblis yang diusir dari neraka. Meskipun alasan mengapa mereka diusir dari neraka, jauh berbeda dari mengapa vampir ditendang keluar. Grid bercanda. Apakah mereka diusir karena kata-kata mereka? Benar. Para Grid Demon menghindari Evil Eye, setiap kali mereka berbicara. Dan akhirnya, mereka memilih untuk mengusir Evil Eye dari neraka. Benar. Grid berpikir itu tidak masuk akal, ketika dia mengetahui tentang kisah Evil Eye. Braham tertawa. Ini hal yang bagus. Evil Eye sangat kuat. Jika Evil Eye tidak diusir dari neraka dan masih melayani para Grid Demon, kekuatan para Grid Demon akan jauh lebih kuat daripada mereka sekarang. Jarang, Braham memberikan pujian seperti itu. Seperti yang diharapkan Grid, Evil Eye adalah spesies besar. Tapi, itu hanya kentang goreng kecil untuk Grid. Bergumam-bergumam. Grid berbincang dengan Braham, sementara Evil Eye itu berhenti. Evil Eye mengamatinya dari bawah naungan pohon dan tertawa. Memang, Grid adalah manusia yang luar biasa. Dia telah mencapai tingkat, di mana dia bercakap-cakap dengan egonya yang kedua. Itu lebih indah daripada Evil Eye biasa. Aku hanya bisa merasakan kekaguman, ketika melihat Grid. Sementara banyak orang dapat mendeteksi ego kedua dalam jiwa mereka. Jarang ada orang yang berkomunikasi dengannya. Petik 2. Orang-orang ini, mereka mengenalinya sebagai milik mereka. Grid sangat tidak nyaman, tapi dia tidak bisa membantahnya. Percakapannya dengan jiwa Braham, mengingatkan pasien sakit jiwa. Kotoran. Grid memerah, karena malu. Dia tidak mengetahuinya, tapi afinitasnya dengan Evil Eye meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Itu karena, Grid memahami sifat Chuni dari Evil Eye. Itu bisa disebut jasa Lawel dan Braham. Di samping itu, aku ingin melihat ibuku. Minor berjuang dengan rasa sakit. Dia tidak bisa membantu untuk melengkung tangan dan kakinya setiap kali Grid dan Evil Eye berbicara. Dia berkeringat dan kepalanya sakit. Benar sekali. Evil Eye itu mematikan bagi orang-orang biasa. Mereka demonkin, karena suatu alasan. Bagaimana aku diturunkan ke perbatasan ini? Amore. Dia adalah player dari kerajaan Gauss dan kelasnya adalah seorang Knight. Dia juga milik divisi Knight. Singkatnya, dia adalah kelas tempur tingkat atas. Faktanya, dia telah membunuh 34 prajurit dalam pertempuran di Borneo. Usahanya untuk menyerang tentara Overgearet di dinding Borneo sangat penting. Aku seorang S. Jadi, mengapa Raja mengirimku, untuk mempertahankan desa ini? Amore menghela nafas, ketika dia melihat-lihat desa tempat ia dikirim. Ladang ada di mana-mana, dan ada bau kotoran sapi di udara. Amore bangga menjadi es dari kerajaan Gauss, dan kecewa dengan misi ini. Seorang pria mendekati Amore yang mengeluh. Itu adalah NPC Weston, yang memiliki gelar Lepios Lord. Baron dan penguasa desa, menyambut Amore.
Suatu kehormatan bertemu Sir Amore. Sama-sama, aku senang bertemu dengan Baron Weston yang terkenal. Kebajikan pertama yang dibutuhkan seorang knight adalah sopan santun. Amore tersenyum cerah, bukannya mengeluh kepada Baron Weston. Baron Weston merasa senang padanya, dan langsung sampai pada intinya. Alasan aku meminta bantuan keluarga kerajaan adalah karena Demon King yang sering terlihat di desa baru-baru ini. Tolong kalahkan Demon King itu. Petik 2. Demon King. Demon King diklasifikasikan sebagai spesies, yang sama sekali berbeda dari monster normal. Mereka adalah penghuni neraka. Itu bukan kabar baik, jika Demon King terlihat di dunia manusia. Apakah mereka vampir? Di antara Demon King, relatif mudah untuk melihat para vampir. Baron Weston menggelengkan kepalanya pada Amore. Tidak, Demon King asing telah muncul baru-baru ini. Mereka adalah monster dengan tipe tubuh yang super cacat. Monster bertipe super cacat. Spesies mengerikan macam apa mereka? Dia ngeri, hanya membayangkannya. Amore mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Kerusakan apa yang mereka lakukan pada desa? Pencurian, pembakaran, penculikan, pembunuhan. Tidak aneh bagi iblis itu untuk melakukan semua jenis kejahatan. Amore puas dengan kompensasi quest dan berencana untuk menyelidiki kerusakan pada desa, untuk mengumpulkan petunjuk. Namun, mereka membuat orang gugup, dengan berbicara semua jenis omong kosong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apa yang ia katakan? Amore tidak sepenuhnya memahami kata-kata Lord, dan bertanya lagi. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Iblis itu menggunakan sihir, untuk menciptakan suasana yang menakutkan di desa. Tidak, itu bukan sihir. Itu hanya omong kosong. Tepatnya, ini adalah suasana yang aneh, bukan suasana yang menakutkan. Setelah mendengarkan Demon King, desa-desa memiliki tangan dan kaki mereka lemas, dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari mereka, untuk sementara waktu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apa ini omong kosong? Kebingungan Amore bertambah, ketika dia mendengar penjelasan .lrd. Aku tidak bisa memahami Demon King ini. Amore jengkel karena dikirim ke sini. Dan sekarang, dia bingung dengan kisah quest. Namun, kesulitan dari quest tersebut adalah S-grade, dan hadiahnya sangat bagus. Sehingga, Amore tidak bisa menolak. Pertama, Raja mengirimnya ke sini. Karenanya, dia tidak memiliki hak veto. Harem, aku harus mengalahkan Demon King itu. Ya, benar, aku akan percaya pada Sir Amore. Baron Weston kembali ke kastil, sementara Amore mengunjungi desa. Penting untuk memahami karakteristik desa, dan merencanakan perburuan iblis di sekitarnya. Tidak ada player. Itu adalah desa yang sangat kecil. Jumlah penduduk hanya 1000, dan tidak ada player. Amore sedang memandang sekeliling desa, ketika dia tiba-tiba berhenti. Ketika dia melihat sekelompok orang berdiri di pintu masuk desa yang tidak terlalu jauh. Pada saat ini, setengah hari, setelah berpisah dari Baron Weston. Malam hari mendekati desa, dan sudah waktunya bagi semua orang untuk tertidur. Tidak biasa bagi 20 orang untuk mengunjungi desa saat ini. Amore bersembunyi di gang dan merasa terengah-engah, ketika mengamati para pengunjung. Sangat cacat. Tepatnya ada 19 pengunjung, 2 di antaranya laki-laki manusia. Salah satunya adalah NPC yang disebut minor, sementara yang lain menyembunyikan wajahnya adalah NPC atau player. Bagaimanapun, mereka tidak penting. 17 monster dengan mereka, adalah masalahnya. Mereka memiliki tubuh tipe super cacat dan mata besar. Wajah gemuk dan kekanak-kanakan. Mereka cukup lucu. Ini adalah Demon King yang Baron Weston bicarakan. Mereka lucu, tidak seperti gambar mengerikan yang ia bayangkan. Yah, itu tidak penting. Misinya adalah mengalahkan Demon King. Sungguh keberuntungan yang luar biasa, jika kesempatan datang, hanya setengah hari setelah dia menerima quest. Ada juga 17 dari mereka. Aku bisa mendapatkan hadiah besar, jika aku membunuh mereka semua. Ini adalah kesempatan bagus. Kesempatan untuk melompat lebih tinggi. Denting. Amore terbakar dengan motivasi, ketika dia meletakkan tangannya di sarungnya. Dia berencana untuk menyerang, setelah melihat kekuatan iblis itu. Sekilas, Demon King tampak lemah. Jadi pada level 303, sepertinya Amore bisa mengurus 17 Demon King itu sendirian. 2 manusia dengan mereka, mungkin adalah budak. Jika aku menghancurkan Demon King dan menyelamatkan mereka, aku kemungkinan akan mendapatkan lebih banyak quest tertaut. Petik 1. Itu adalah situasi terbaik. Senyum muncul di wajah Amore. Huhuhut, pemandangan sebuah desa yang tenang di bawah sinar bulan, menerangi pikiran seorang musafir yang lelah. Naluri liar dari satu mataku, tersegel dalam kegelapan, terbenam dalam pemandangan malam yang indah ini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Hoh, kabut tebal menstimulasi dinginnya jiwaku. Ini perasaan yang cukup bagus. Aku monster yang tidak mungkin diukur, dan tidak terbayangkan, malam ini, ketika pikiranku jernih dan kekuatan mendidih. Petik 2 tanda tanya petik 2. Hat, tidakkah kamu harus berhati-hati? Ada kemungkinan, jika nyala api kejam yang naik dari mataku, akan menghalangi dosa matamu yang dingin. Petik 2.
Petik 2 tanda tanya petik 2. Itu adalah pertama kalinya, dia mengalami hal ini. Tubuh Amore terpelintir, begitu dia mendengar kata-kata dari 17 Demonkin yang memasuki desa. Secara khusus, tangan di sarung pedang sangat berkerut, sehingga dia tidak bisa memegang pisau. Apakah ini kutukan yang disebutkan Baron Weston? Tangan dan kakinya lemas. Amore bingung. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk bergegas ke 17 Demonkin, yang tampaknya sangat mudah dikalahkan beberapa waktu lalu. Jelas berbahaya, jika dia bahkan tidak bisa menolak ocehan mereka. Penyumbat telinga Hari telah tiba, ketika dia membutuhkan barang sampah ini. Amore yang sedang terburu-buru, sadar. Itu karena, 17 Demonkin dan 2 manusia yang bergerak ke pusat desa, menghilang tanpa jejak. Memang, mereka iblis. Mereka adalah hantu. Mengerikan. Amore dengan serius mempertimbangkan untuk meninggalkan kues. Anda telah memasuki desa Evil Eye. Anda adalah penemu pertama desa Evil Eye. Selama 10 hari ke depan, kemungkinan menemukan kues tersembunyi dan hadiah dari kues, akan meningkat. Akhirnya, Grid sangat senang, ketika dia memasuki desa. Dia senang memiliki hak istimewa, untuk menemukan area tertentu, untuk pertama kalinya. Dia berada di posisi terdepan, seperti Kraugel. Itu baru. Ini desa yang sangat bagus. Grid tersenyum, tidak dipenuhi kegugupan sama sekali, meskipun memasuki sebuah desa yang penuh dengan Demonkin. Keberaniannya, menyebabkan Minor merasa kagum dan iri. Dia sekali lagi ingin menjadi seperti Grid. Minor menggertakkan giginya dan mencoba menenangkan kakinya yang gemetaran. Grid bangga padanya. Ini di sini adalah tempat, di mana raja kita tinggal, kastil es putih nyala api. Huhut. Petik 2. Apakah itu karena Evil Eye itu kecil? Secara keseluruhan, kastil di ujung kota yang menawan itu sangat kecil. Dan lebih mirip, sebuah rumah besar daripada sebuah kastil. Ketinggian gerbang hanya 1 meter dan 60 cm. Jadi, Grid harus menekuk pinggangnya untuk masuk. Seorang menteri Evil Eye sedang menunggunya. Ini adalah manusia yang membantumu mengamankan telur naga gila. Aku mendengar, dia cukup bagus untuk manusia. Tapi aku ragu, apakah dia memenuhi syarat untuk melihat Raja Agung kita, yang berurusan dengan api gelap dan es putih, dan melihat kebenaran dunia. Kita bukan musuh. Raja Evil Eye adalah kehadiran mutlak, yang merenggut nyawa dan nasib seseorang hanya dengan matanya. Orang yang tidak memenuhi syarat yang bertemu dengannya, akan jatuh ke neraka keabadian. Dan akhirnya, mencapai kematian. Aku harus menguji kamu. Menyerah. Anda telah melakukan kontak mata dengan Evil Eye. Anda telah jatuh ke dalam kondisi tunduk. Anda telah menolak. Karena pengaruh titel, Raja Pertama, Yang Mulia Raja diaktifkan. Anda melakukan serangan balik terhadap status abnormal. Kukuk, manusia yang hebat, kami menyambut kunjunganmu ke Raja Agung kami. Petik 2. Mereka bermain bagus sendirian. Alih-alih ngeri, Grid memasuki aula besar. Itulah saat, dia berhadapan dengan Raja Evil Eye, yang diakui Braham. Bab 620. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Berdasarkan garis keturunan, diperoleh dengan kekuatan, ditunjuk melalui keinginan rakyat, Del. Ada banyak alasan dan metode untuk menjadi raja. Tapi, tidak sembarang orang bisa menjadi raja. Memang benar mengatakan jika raja adalah makhluk dari surga. Pengembang Satisfi, Lim Cheolo, memberi perhatian khusus pada keberadaan raja. Event King Aslan dan Belial memiliki pengaruh besar pada permainan. Raja Mexong dapat menghasilkan artefak dan memiliki kekuatan yang kuat. Semua raja Satisfi memberikan kehadiran yang unik, dan ini dirancang oleh Lim Cheolo. Grid langsung mengalami ini, dan dia bisa menyimpulkannya secara alami. Raja Evil Eye harus istimewa. Bagaimanapun, dia adalah raja. Dia akan berbeda dari Evil Eye Chuni lainnya. Mendesah. Grid menarik napas dalam-dalam, saat dia dibimbing oleh menteri. Evil Eye. Spesies yang menggunakan kekuatan absolut untuk sebagian besar player, kecuali untuk kelas legendari. Hubungan mereka dengan kerajaan Overgearet, tergantung pada Grid. Grid kewalahan oleh beban, dan tidak bisa menahan perasaan tegang. Namun, dia tidak berniat menyusut kembali. Aku perlu mengembangkan hubungan yang baik dengan Evil Eye. Langkah. Grid mengendalikan pikirannya, ketika dia mendekati pintu masuk aula besar. Seseorang yang melampaui keterbatasan manusia. King Grid yang membuat Evil Eye kita tunduk, masuk. Menteri Evil Eye memberitahu Raja, tentang Grid. Mereka tampak seperti pelayan Grid. Aku dengar, kita bisa mengamankan telur naga gila itu, berkat dirimu. Aku ingin mengucapkan terima kasih, atas nama semua Evil Eye. Aku suka sifatnya. Tidak ada cahaya lilin. Raja Evil Eye sedang duduk di atas tahta di tempat gelap. Grid mengkonfirmasi posisinya, dan berterima kasih atas sopan santunnya. Dia bersyukur dan sopan, tidak mengabaikanku, karena aku seorang manusia. Memang, Raja selalu berbeda. Martabat dalam suaranya jelas menunjukkan, jika dia berbeda dari Evil Eye pada umumnya. Grid tidak perlu khawatir, dia menjadi Chuni.
Aku bersedia menyerahkan telur naga gila ke Evil Eye. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bertukar dengan Evil Eye. Aku ingin Evil Eye menjadi sekutu, dengan kerajaan Overgearet. Grid juga menanggapi dengan hormat. Dia memberi Raja Evil Eye kesopanan sebanyak mungkin, dan dengan jujur menyatakan keinginannya. Raja Evil Eye merespons dengan agak terkejut. Sekutu, manusia dan demonkin. Apakah itu mungkin? Apa hubungan spesies itu dengan itu? Jika kita dapat saling membantu, bukankah lebih baik untuk saling mengandalkan? Itu argumen yang rasional. Tapi, tidakkah umatmu akan berbeda? Manusia biasa akan takut pada iblis. Akankah mereka mau bertukar dengan kami, Demonkin? Daripada ketakutan, ya, orang-orangku sudah sepenuhnya beradaptasi dengan Lawel. Jadi, itu seharusnya baik-baik saja. Oh, Lawel, aku tidak tahu apa maksudmu. Bagaimanapun, tidak perlu khawatir tentang orang-orangku. Harem, kamu yang terpilih. Ini luar biasa. Langkah. Raja Evil Eye tersenyum dan mulai menuruni tangga. Dia perlahan mendekati Grid, berdiri sendirian di tengah aula besar. Apa? Grid mengkonfirmasi penampilan dalam kegelapan dan kagum. Kedua mata tertutup. Untuk mengendalikan mata mereka yang kuat, semua Evil Eye mengenakan sesuatu di atas satu mata. Grid mengira Raja akan sama. Namun, Raja yang dilihat Grid berada di luar imajinasi. Sebuah pita tebal menutupi kedua matanya. Bagaimana dia bisa melihat di depannya? Mungkin, Eye of Mind. Itu melihat sesuatu dengan pikiran. Grid tidak bisa mengerti, tapi tanpa sadar menelan ludah. Apakah dia mirip dengan vampir Duke Marie-Rose dalam hal kekuatan? Setelah kematian pendiri, Marie-Rose adalah vampir yang memerintah. Grid pernah bertemu Marie-Rose secara langsung sebelumnya. Dan dia cukup banyak untuk menghancurkan anggota Grid dan Overgearet saat ini, ke tanah. Ya, Raja Evil Eye harus berada di kelas yang sama dengannya. Apakah dia mengambil inisiatif untuk menjadi lawanku? Grid tegang setelah pemikiran ini melintas di benaknya. Duk. Petik 2 tanda tanya petik 2. Satu langkah lain. Raja Evil Eye tiba-tiba tersandung, ketika dia mendekati Grid. Grid bertanya pada Raja dengan malu. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat di depanku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Grid meragukan telinganya. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Di depan. Kamu tidak bisa melihat. Kedua pipinya memerah karena malu, Raja Evil Eye mengangguk pada pertanyaan Grid. Seperti yang bisa kamu lihat, kedua mataku tertutup. Itu normal, untuk tidak terlihat di hadapanku. Petik 2. Mengapa dia ditutup matanya, ketika dia tidak bisa melihat atau berjalan dengan benar? Apakah dia nakal? Raja Evil Eye tersenyum pahit, seperti dia membaca pikiran Grid dan menjelaskan alasannya. Itu tidak nyaman. Aku adalah pemilik Evil Eye yang legendaris, pemilik nasib terkutuk yang mampu menghancurkan dunia, dengan dua mataku sendiri. Jika aku tidak menutup mataku, maka aku akan turun dalam sejarah sebagai pembantai. Ini adalah karma kehidupan masa laluku, dan tanggung jawab yang harus aku tanggung. Itu sama. Raja tidak jauh berbeda. Evil Eye adalah Evil Eye. Grid berpikir, jika Raja Evil Eye adalah orang normal. Dan karenanya, dia merasakan pengkhianatan. Tapi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda tidak suka. Karena, dia ingin membuat Evil Eye sebagai teman. Grid nyaris tidak berhasil mengendalikan anggota tubuhnya, saat dia berbicara kepada Raja Iblis. Oh, itu benar-benar buruk. Kamu terlahir terlalu kuat dan harus menutup mata. Benar, ini kutukan yang mengerikan. Aku bahkan tidak bisa melihat wajah istri dan anakku. Evil Eye-ku mungkin menyebabkan mereka hancur. Kamu mungkin tidak percaya ini. Tapi, aku belum pernah melepaskan ikatan yang menutupi mataku, sejak aku dilahirkan sampai sekarang. Flash. Kilat melanda pikiran Grid, ketika dia diingatkan tentang sesuatu saat berbicara dengan Raja Evil Eye. Itu adalah ide, yang hanya bisa ia pikirkan. Karena, Grid adalah seorang ahli NPC. Grid terbatuk untuk menyembunyikan senyumnya dan berbicara. Itu terlalu buruk. Lalu apakah itu berarti, kamu belum pernah melihat wajah seseorang? Ya, aku bahkan tidak tahu, seperti apa keluarga dan orang-orangku. Aku merasa seperti sendirian di dunia ini. Kesepian yang mengerikan ini, membusuk hati dan jiwaku. Pada saat itu, mulut Grid melengkung ke atas, menjadi seringai licik. Namun, dia tidak berani tersenyum pada Raja Evil Eye. Dia menunggu sebelum berbicara setenang mungkin. Kenapa kamu tidak berteman denganku? Apa? Raja meragukan telinganya. Seseorang yang ia temui untuk pertama kalinya hari ini, ingin menjadi temannya. Yang lebih absurd adalah orang ini adalah manusia. Apakah kamu bersimpati denganku? Oh, jangan tersinggung. Aku hanya ingin memberimu kesenangan untuk melihat seseorang dan berbicara dengan mereka. Kesenangan melihat seseorang. Kamu, apakah kamu telah mendengarkan kata-kataku? Aku adalah pemilik Evil Eye yang legendaris. Makhluk terkutuk yang akan memusnahkan segala sesuatu, hanya dengan melihatnya. Aku benar-benar tidak akan pernah melepaskan ikatan ini. Tidak, lepaskan. Kamu. Apakah orang ini gila? Itu terlalu memalukan.
Apakah dia pikir, aku menggertak? Evil Eye adalah iblis. Mereka tidak menikmati pembantaian yang tidak perlu, seperti Demonkin biasa. Tapi, itu tidak berarti mereka bukan Demonkin. Pada akhirnya, kamu berani memprovokasiku. Aku adalah raja. Bahkan, jika kamu dermawan yang mengamankan telur naga gila, aku tidak bisa mentolerir kamu mengabaikanku. Raja Evil Eye membuka ikatan pita di sekitar matanya. Saat itu, mata kiri merah dan mata kanan putihnya terbuka. Kukukukukung. Ada kekacauan di aula besar dan jendela pemberitahuan yang tak terhitung jumlahnya, muncul di depan Grid. Anda telah ditangkap dalam pandangan Evil Eye ketiga yang terkutuk. Semua tindakanmu diprediksi. Anda telah jatuh ke dalam kondisi, dibakar oleh api neraka. Anda telah jatuh ke keadaan, neraka beku. Anda telah jatuh ke dalam keadaan, ketakutan mutlak. Anda telah menolak. Mencerminkan status abnormal telah gagal. Jejeong, Jijiong, Koang, Kuarururung. Raja Evil Eye memancarkan kecemerlangan yang luar biasa. Semua benda di bidang pandangnya membeku, terbakar, dan runtuh tak berdaya. Aula besar hancur dalam sekejap. Namun, kamu baik-baik saja. Aula besar yang hancur. Grid berdiri di depan raja, tanpa dibakar atau dibekukan. Dia hanya menatap Raja Evil Eye, dengan ekspresi tenang. Raja tidak bisa mempercayainya. Kehadiran yang tidak terluka oleh Evil Eye ketigaku. Tiba-tiba, sebuah cerita lama muncul di benaknya. Itu adalah manusia yang tidak terbakar oleh api Helgao. Pedang Saint Muller. Legenda. Bururu. Mata yang melihat dunia untuk pertama kalinya, bergetar. Mereka memperlambat pengamatan Grid. Mataku yang jahat, apakah kami terlihat sepertimu? Raja berbicara dengan suara yang sangat tersentuh, dan Grid menjawab. Tidak, kamu terlihat jauh lebih baik. Kata-kata yang tidak mengandung sedikit pun kebenaran. Tapi, Grid tahu, kata-kata kecil ini, bisa membuat seseorang senang. Grid percaya, jika masa lalunya akan mendapatkan keberanian, jika seseorang mengucapkan kata-kata hangat kepadanya. Aku mengerti. Jawaban Grid membuat mata Raja basah. Air mata menghilang, dan Raja menutupi matanya lagi. Kemudian, dia menjangkau ke Grid. Evil Eye-ku akan menjadi sekutu yang kuat dari kerajaan Overgearet. Terima kasih. Kamu tidak akan menyesali pilihan ini. Kerajaan Overgearet dan spesies, Evil Eye telah menandatangani aliansi. Pada hari ini, Demonkin yang kuat yang masih tidak diketahui para player, menjadi sekutu kerajaan Overgearet. Kerajaan Overgearet tumbuh lebih kuat.